pikiran jahat akan menghasilkan penderitaan. Pikiran suci akan menghasilkan kebahagiaan. Jelas ya, kalau ditanya ingin penderitaan atau ingin kebahagiaan? Jawabannya ingin kebahagiaan. Tapi kenapa kebahagiaan yang kita rindukan itu kok gak datang-datang? Karena antara keinginan dengan praktek untuk mencapai keinginan tidak sinkron. Keinginannya ingin bahagia, tetapi yang dilakukan adalah terus ya memproduksi pikiran jahat, kata-kata jahat, dan tindakan jahat. Yang hasilnya adalah penderitaan. Makanya kebahagiaan hanya tinggal ilusi. Karena kebahagiaan hanya akan bisa dilahirkan dari pikiran yang suci bersih. Paham ya? Sekali lagi, ingin bahagia? Gampang, sucikan aja pikiran. Itu. Karena sumber penderitaan itu adalah pikiran yang gelap, pikiran yang jahat. Makanya pikiran yang gelap, pikiran yang jahat sering disebut ego. Dan ego itu kalau digambarkan persis seperti luka yang menganga. Coba, kalau di tangan kita ada luka yang menganga, pasti kan akan selalu menghindar, takut tersentuh oleh orang lain. Sedikit aja luka yang menganga tersentuh, pasti akan sakit. Makanya orang yang gampang marah, gampang menyerang, gampang protes, tidak bisa menerima perbedaan, menganggap orang lain di luar dirinya berbahaya. Padahal yang paling berbahaya adalah kebodohannya, kesempitan sudut pandangnya, cuman dia tidak pernah menyadari. Itu sebabnya ya, air liur anjing itu haram. Siapa yang menciptakan anjing? Allah. Gimana kalau anjing protes sama Allah? Kenapa aku diciptakan hanya untuk diharamkan? Untung aja anjingnya baik-baik. Ayo mikir. Itu simbolik. Anjing yang itu sih tidak terlalu berbahaya. Apa bahayanya sih dia? Tidak berdaya. Tidak ada anjing yang melampaui kejahatan manusia. Tidak ada babi yang melampaui kejahatan manusia. Betul? Malah kejahatan manusia justru yang menundukkan mereka semua. Anjing bisa dibunuh oleh manusia. Jarang anjing membunuh manusia. Babi bisa dibunuh oleh manusia. Hampir tidak ada berita babi membunuh manusia. Jadi itu ada bahasa simbolik di situ. Coba anjing yang paling jelas sifat anjing apa? Menggonggong. Pinter ya? Apa sifat anjing yang paling utama? Menggonggong. Pertanyaan kedua, kapan anjing menggonggong? Ketika ada yang tidak dikenal. Kalau yang datang yang kenal, nggak digonggong, dicium-cium malah. Tapi kalau ada yang tidak dikenal, dia gonggong. Jadi yang berbahaya itu sifat itu yang najis. Begitu ada yang tidak dikenal, digonggong. Begitu ada yang berbeda dengan dirinya, digonggong. Begitu ada yang tidak sama, digonggong. Jadi yang suka menggonggong, menyebarkan hoax, fitnah, menyerang orang lain yang berbeda dengan dirinya karena dia tidak kenal, itu namanya, saya nggak tega. Silakan beri nama sendiri. Tapi saya cuma membuat ilustrasi. Yang najis itu. Sekarang saya mau nanya, kapan gonggongan anjing membuat
lingkungan menjadi hiruk pikuk? Gak ada. Tapi gonggongan orang-orang yang sempit sudut pandangnya, gonggongan orang-orang yang suka menebar fitnah, itu yang merusak bumi kita. Ketentraman bumi ini bisa dirusak oleh mereka-mereka yang suka menggonggong. Dasar gak tega saya. Silakan teruskan kalian mah tega ya. Saya gak tega, cuman saya membuat ilustrasi aja. Jadi kalau kita berbicara najis tidak najis, itu kaitkan dengan dampaknya. Mana sih yang lebih najis? Air liur anjing atau fitnahan yang keluar dari mulut manusia yang mengatakan dirinya lebih mulia daripada binatang, tetapi yang dikeluarkan dari mulutnya adalah produk dari pikiran jahatnya sendiri. Itu yang najis. Karena agama itu akal. Karena agama akal harus dicerna dengan akal. Nah, oleh karena itu, maka jaga pikiran kita supaya tetap suci. Jaga pikiran kita jangan sampai menyelinap ke dalam pikiran kita pikiran-pikiran jahat, karena itu akan menghasilkan kata-kata jahat dan itu akan menghasilkan tindakan jahat, dan tidak bisa disangkal lagi di belakangnya bukan kebahagiaan tapi penderitaan. Pernah dengar ada orang masuk penjara karena mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh dan kemudian dianggap pencemaran nama baik? Pernah? Itu sudah cukup, itu jelas ya. Makanya hati-hati ya. Saya mengingatkan lebih dalam lagi, bukan hati-hati dengan perkataan, hati-hati dengan pikiranmu. Karena itu adalah sumber perkataan yang berbahaya. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan ciri ahli surga itu sudah kelihatan. Dari apa? Dari apa yang dikatakannya. Bahkan di Quran surat Al-Waqiah dikatakan illa kilan salaman salama. Tidak ada yang keluar dari mulutnya kecuali ucapan yang damai dan mendamaikan. Bukan ucapan yang penuh dengan kebencian. Jelas ya. Teko tidak mengeluarkan kopi kalau isinya susu. Jadi apa yang keluar dari mulut teko, itulah yang ada di dalam teko. Jadi yang keluar dari sini itu gambaran ada masalah sebetulnya di pikiran kita. Nah, kalau pikiran gelap, pikiran jahat, itu berasal dari jiwa yang kotor. Itu sumber awalnya sebetulnya. Jadi kalau ditarik ke sana, itu sudah jelas. Ketika seseorang mengatakan kata-kata jahat, berarti pikirannya jahat, jelas. Itu pun belum selesai. Sumber utamanya adalah jiwanya kotor. Paham ya? Oke. Oleh karena itu, hari ini ya, saya akan berbicara tentang satu topik sederhana. Kenali dirimu, bukan sibuk menganalisa orang lain.